Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, maaf mengganggu waktunya Pak. Oh iya. Ini saya untuk memenuhi tagihan dari kampus Pak. Kebetulan saya terpanggil tahun ini angkatan 2 menjadi mahasiswa PPG Dajab di Universitas Negeri Malang Bapak. Kemudian kami diberi tugas dalam materi eksplorasi masalah itu, salah satu tugasnya adalah harus melakukan wawancara. Salah satunya adalah wawancara terhadap kepala sekolah. Kebetulan hari ini alhamdulillah saya bisa ada waktu untuk menghubungi Bapak untuk bertemu dengan Bapak. Bisa lanjut ya Pak? Bisa langsung saja ya. Kita ke pertanyaan nomor 1 Bapak. Menurut pendapat Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab motivasi belajar peserta didik itu rendah Pak? Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Kebetulan kalau di sini sih motivasi belajar anak itu bagus, cumannya ada saja mungkin. Nah, ketika ada beberapa 1-2 anak yang motivasinya belajarnya rendah, kalau ditanya penyebabnya, yang mungkin diantaranya satu, ya kurang stimulus atau kurang motivasi dari gurunya, kurang motivasi dari orang tuanya. Karena yang lain sih bagus-bagus sih, motivasinya tinggi-tinggi. Jadi salah satunya ya karena mungkin anak itu tidak punya cita-cita, kalau motivasinya kurang itu. Atau anak itu mungkin kurang dorongan dari keluarganya, kurang perhatian dari, karena guru kan yang ditangani banyak, jadi ada salah 1-2 siswa yang mungkin lolos dari perhatiannya, mungkin salah satunya itu. Kemudian berlanjut ya Pak ke pertanyaan nomor 2. Menurut pendapat Bapak, apa yang menjadi penyebab hasil belajar peserta didik itu rendah Pak? Oh ya, terima kasih. Kebetulan alhamdulillah dari pemantauan saya kalau di MTS 1 Cirebon ini nilai anak itu bagus-bagus, buktinya bisa bersaing ke sekolah-sekolah yang favorit-favorit, dan nilainya juga di atas 75, bahkan nilai terendah itu kalau nggak salah 8. Tapi kan dari angka 8, 9 atau 9,5 itu berarti tetap ada nilai yang terkecil, nilai angka 8. Nah, kalau ditanya kenapa anak itu nilainya kecil, meskipun 8 juga kan ada bandingannya yang buktinya 9. Jadi kenapa anak masih ada yang nilainya kecil? Yaitu diantaranya mungkin dulunya inputnya kurang bagus ketika waktu sebelum masuk ke MTS. Yang kedua, mungkin anak itu kebetulan ketika sudah di MTS kurang mendapatkan support dari orang tuanya. Di rumahnya tidak ada sarana untuk mendukung belajarnya, misalnya terganggu untuk membantu orang tua, atau transportasinya dari rumah ke sekolahnya susah, atau uang sakunya yang tidak terpenuhi. Nah, mungkin juga karena dari sekian banyak siswa ada salah satu siswa yang kurang mendapatkan penekanan atau stressing dari gurunya, yang mungkin saja ada salah satu 2 siswa yang seperti itu, barangkali itu. Kemudian berlanjut Pak ke pertanyaan nomor 3. Ya. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab komunikasi dengan orang tua peserta didik itu kurang baik Pak? Ya, jadi beberapa hal yang menyebabkan orang tua dengan anak itu kurang komunikasi yang bagus. Di antaranya satu, pendidikan orang tua. Orang tua itu tidak semuanya terdidik, tidak semuanya mengerti bagaimana cara berkomunikasi atau bagaimana caranya mendidik anak. Jadi salah satunya ya pendidikan dari orang tua. Yang kedua, orang tua ya diantaranya adalah karena sibuk, terlalu sibuk dengan pendidikan ekonomi, sibuk dengan pekerjaan, terus sibuk dengan, ada orang tua yang masih memperturutkan hobinya sendiri. Jadi untuk anak tidak punya waktu, atau karena anaknya banyak sehingga harus mencari nafkah yang harus berlebih,
sehingga mungkin tidak ada komunikasi dengan anak. Atau juga penyebabnya adalah zaman sekarang anaknya yang terlalu terlena dengan HP. Ya, karena zaman sekarang HP baik anak maupun orang tua sama-sama terlena dengan HP. Jadi mengurangi komunikasi meskipun posisinya satu rumah berdekatan, tetapi mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan anak dengan orang tua itu kurang komunikasi. Mungkin anaknya lagi punya ego dengan komunitasnya, karena anak seusia 13 sampai 15 tahun itu sedang masanya untuk mencari jati diri dan sedang butuh eksistensi di dalam komunitas, sehingga dia yang ditamakan itu komunitasnya sendiri, mengabaikan hubungannya dengan orang tuanya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi penyebab komunikasi anak dengan orang tua itu kurang bagus. Itu barangkali. Yang terakhir Pak Haji, Iya. ini tentang pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah, khususnya di kelas Pak, ketika sedang terjadi proses pembelajaran. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi penyebab pembelajaran di kelas itu belum memanfaatkan teknologi TIK? Ya, ini yang dari sejak saya jadi murid sampai saya jadi guru sampai saya jadi kepala sekolah, ini saya dengungkan di mana-mana, Bu. Kenapa pembelajaran itu dari dulu berganti-ganti kurikulum, tetapi tidak pernah berubah KBM seperti itu. Nah, apa kuncinya? Saya kasih tahu nih kepada semua pihak yang bertanya, dan ini harus sampai kemana-mana. Karena tuntutan akhirnya, jadi kurikulum berubah seperti apapun, tapi kalau tuntutan akhirnya adalah berbentuk soal yang jawabannya ABC, maka pembelajarannya hanya berkutat kepada bagaimana mempelajari soal yang jawabannya ABC, multiple choice itu. Kalau tuntutan akhirnya dalam bentuk nilai, yang nilai itu digali dari pertanyaan multiple choice, pilihan ganda ABC, maka tidak akan ada perlu pembelajaran pakai teknologi. Tidak akan ada perlu guru yang merasa perlu dengan praktek, penelitian. Mereka tidak perlu masuk laboratorium, karena tuntutan akhirnya hanya berbentuk soal yang ABC. Enggak belajar juga bisa milih ABC. Nah itu Bu, itu Ibu harus membantu pemikiran saya disampaikan ke semua orang itu. Dan itu sampai ganti menteri juga nggak ada yang mikiri itu, mikiri hanya ganti kurikulum saja. Padahal intinya itu di tuntutan akhir. Kalau tuntutan akhirnya kayak dulu kan UN itu kan kita ngisi soal jawabannya ABC, D. Orang hamil juga bisa ngisi ABCD, mau bener mau enggak, soalnya bisa ngisi. Orang apa namanya? Orang nggak belajar juga bisa ngisi ABC. Coba kalau pertanyaannya itu misalnya pelajaran olahraga, maka pertanyaannya lakukan bola serven, ya misalnya. Atau misalnya IPA, coba rangkai arus paralel. Coba rangkai misalnya misalnya membuat klakson, merangkai kumparan sehingga menjadi setrika. Coba rangkai kumparan menjadi solder. Nggak ada pertanyaan itu, yang ada misalnya IPA, magnetku berbentuk ABC. Iya. Jadi ketika pertanyaannya yang membutuhkan jawaban ABCD, ya nanti pembelajaran juga hanya berkutat pada teori yang kemudian hanya menceritakan, menjelaskan, tanpa harus ada praktek, tanpa harus ada penelitian, tanpa harus ada teknologi yang ditampilkan. Ya karena yang marak hanya bimbel yang hanya
mempelajari ABC sampai hafal dengan model doa. Nah, yang IPA-nya begitu, yang PPKN-nya, yang pelajaran akhlaknya, pelajaran moralnya, siswanya diajari nanti kalau milih jawaban itu jawaban yang paling panjang saja itu yang benar. Kalau pelajaran moral pasti jawabannya seperti itu, yang paling panjang itu yang benar. Nah, jadi nggak usah belajar itu, tinggal milih ABC saja. Makanya nggak akan ada guru yang berpikir ke laboratorium, nggak akan ada guru yang berpikir mencari, apalagi mau bikin alat peragaan. Buat apa yang nanti ujungnya bukan dituntut untuk bisa, bukan dituntut untuk terampil, hanya dituntut untuk memilih ABCD saja. Itu kesalahannya. Nggak tahu kurikulum yang sekarang mau bagaimana. Kalau ujungnya begitu lagi, ya sudah KBM-nya begitu lagi. Mau dipompa seperti apapun, diklat berkali-kali, balai diklat menyelenggarakan diklat berkali-kali. Ada guru yang setiap tahun ikut diklat terus. Tapi hanya dia dipakai untuk diklat, di sekolahnya dia malah muridnya nggak ngerti apa-apa karena nggak pernah dipraktekkan di sekolah. Karena nanti ujungnya tidak dibutuhkan yang praktek-praktek. Yang dibutuhkan ABCD. Soal multiple choice ya Pak. Ya itu. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini 5 pertanyaan sudah ditunaikan Bapak. Kemudian nanti hasilnya akan saya catat sebagai bahan isian untuk mengisi tagihan tentang tugas mengenai eksplorasi penyebab masalah. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Ibu sukses Bu dalam PP kita.